Saya diizinin pakai truknya 3 hari. Jadi saya sengaja nggak mau lewat tol biar ngerasain panasnya. Dan terakhir waktunya dibalikin itu kita mau tes kan. Saya dikasih maps-nya kan untuk saya ikutin, tapi entah kenapa maps-nya ngasih jalan pintas yang gang kecil. Di situ saya mulai panik. Karena kalau ada mobil satu lagi, nggak muat. Jadi selama 3 hari itulah saya membiasain bawa truk itu. Dan ya mudah-mudahan selama di sana aman. Di Jakarta berjalan ya? Iya, saya bawa pulang ke rumah banget. Jadi, bingung. soalnya berisik kan, jadi pasti nengok lah. Ini kenapa jadi? Dan kebetulan banget mobil saya lagi di bengkel nginep. Jadi mungkin mikir mobilnya dijual diganti truk. Jadi ya itulah, selama 3 hari itu benar-benar saya pakai dan saya bawa ke rumah. Sempat kesulitan nggak, Mas? Ada kesulitan nggak pertama kali bawa? Kesulitan. Agak susah awalnya karena nggak biasa ya, dan koplingnya kan di setir tuh. Tapi ya karena memang saya dulu belajar nyetir itu pakai yang manual dulu, ya nggak begitu lama penyesuaian, 1 hari udah dapet feel-nya. Dan ya makanya mudah-mudahan selama syuting aman. Pak Fedi, gimana tantangannya? Biasanya kan Pak Fedi memerankan peran yang sebutnya berpoligami. Tadi dibilang memerankan sebagai pria yang kesepian. Itu ada tantangan atau perasaan yang berbeda atau canggung nggak? Tadinya banyak wanita jadi pria yang kesepian, itu gimana rasanya dan tantangannya gimana? Boleh ceritain nggak? Ya rasanya menantang ya. Kalau poligami mah udah jago mas ceritanya. Oh, jadi nggak ada nih? Di film ya jagonya. Iya, film. Amit-amit. Ya, jadi rasanya menantang karena saya pribadi itu orang yang bisa menghibur diri di saat sendirian. Saya bisa nyaman makan sendiri, nonton sendiri. Jadi untuk bisa merasakan kesepian itu harus mencari-cari referensi. Karena kan orang bisa merasa sepi bahkan di saat lagi rame. Di saat lagi makan bersepuluh, semuanya ngobrol tapi entah kenapa dia merasa kesepian aja gitu. Dan itu yang tantangan saya untuk mencari inti dari kesepian itu apa sih. Jadi banyak ngobrol, banyak nanya, sampai ya nanti hasilnya bisa kita lihat nanti lah. Jadi berapa lama Kak menyendirinya? Jadi introvertnya gitu, jadi berapa lama? Jadi gue butuh jadi introvert mode on nih. Justru saya introvert. Dan makanya saya bilang saya tuh sendirian nyaman, nggak kesepian. Nah ini kan bagaimana dalam keramaian pun dia tetap merasa kesepian. Jadi mencari apa sih sebenarnya yang dicari. Makanya tadi kan saya udah bilang karakter Hani itu dia berjiwa kebapaan tapi kesepian dan ingin memiliki anak adalah salah satu keinginan terbesar. Jadi ya mungkin inti dari kesepian itu dia tidak punya anak, dan itu menjadi salah satu tujuan dia di film ini. Bahkan istri. Apa? Bahkan istri. Bahkan istri. Tadi apa sih yang dipikirin waktu diajak main film sama Reza dan juga mungkin Claresta dan yang lainnya, Devano juga, karena kan kalau Ibu Christine kan memang satu, emang udah kayak ibu dan anak gitu ya. Ya. Jadi kalau saya pertama di telepon sama Calvin, casting director film aku, dia bilang dia minta saya datang untuk audisi film pertama Reza sebagai sutradara. Nah waktu denger saya langsung tertarik dan penasaran juga ceritanya apa, dan penasaran kan mau lihat Reza sutradara seperti apa. Ya, saya datang, saya audisi. Beberapa hari kemudian Calvin telepon saya lagi bilang Reza mau ketemu dan mengaudisi langsung. Dan buat saya itu kabar bagus, berarti kemungkinan saya diajak semakin besar. Karena kalau enggak, pasti biasanya udah nggak dihubungin lagi. Jadi datang, sebelum audisi ngobrol dulu sama Reza, dia ngejelasin cerita filmnya dengan lebih detail. Habis itu dia ngeceritain ide di balik cerita filmnya. Dan seperti tadi dia bilang kan, film ini adalah surat cinta untuk ibunya. Jadi waktu dia menceritakan ide itu, saya tersentuh, saya terharu sampai seluruh badan merinding. Dan dalam hati ngomong, gue pengen banget main di film ini. Karena kisahnya itu sangat inspiratif untuk di-share ke penonton. Dan saya ingin menjadi bagian dari cerita yang sangat personal ini. Saya ingin menjadi bagian kecil dari surat cinta untuk ibu itu.
karena terasa personal sekali. Tapi setelah audisi, saya berusaha seoptimal mungkin. Beberapa hari kemudian dikabarin kalau saya diterima. Ini saya senang banget, tapi juga khawatir karena cerita ini sangat personal. Saya khawatir performa saya kurang sesuai harapan. Tapi insya Allah saya akan berusaha seoptimal mungkin supaya acting saya sesuai harapan, dan apa yang ingin Reza share ke penonton itu tersampaikan, dan menurut saya cerita ini memang menginspirasi sekali. Kalau Claresta atau Stefano? Kalau aku pertama di sama Kak Arya. Kak Arya menyampaikan kalau Kak Arya dan Reza baru aja bikin production house, yaitu Gambar Gerak, dan ini adalah proyek pertamanya Gambar Gerak, dan juga proyek pertama Kak Reza as director. Pas dikasih tahu, excited sekali, apalagi pas tahu karakternya juga amat menarik, sama seperti Mas Dedi pas pertama kali casting sama Mas Kelvin, terus datang lagi untuk casting langsung sama Reza, sehingga Reza juga menceritakan soal ceritanya, inspirasinya sangat tersentuh. Terus sampai di pertemuan ketiga baru Kak Reza menyampaikan secara langsung kalau alhamdulillah terpilih. Bersyukur sekali, aku juga apalagi tahu di project ini, aku langsung bilang ke mama aku kayak akan ada Ibu Christine di sini. Ya semoga apa yang ingin Kak Reza sampaikan bisa disampaikan, yaitu soal perjuangan perempuan, karena memang banyak sekali perempuan yang berjuang, perempuan yang struggle, tapi struggle-nya disimpan sendiri untuk orang-orang. Stefano? Kalau saya langsung sama Kak Reza aja. Jadi waktu itu ada satu percobaan, terus tiba-tiba dia cerita excited banget kalau dia punya cerita segala macam soal panggung kayak gini tentang panggung dan lain-lain. Sebenarnya apa ya? Rasanya tuh kayak kaget aja sebagai seorang Reza Raden jadi director sekarang. Terus akhirnya aku dipanggil untuk casting sama Kak Kelvin, casting director kita. Sekali casting, alhamdulillah waktu itu langsung ketemu sama Kak Reza langsung untuk ngomong segala macam bla diterima. Jadi kayak semuanya emang berjalannya mulus, lancar, happy sih. Hangatnya Kak Reza tuh memang hangat banget. Feature film drama, karena sebelumnya nonton bahagia banget, dan aku tahu juga banyak sekali PR-nya, banyak sekali yang harus aku pelajari, tapi aku sangat bersyukur di project ini aku dengan cast dan tim yang hebat-hebat sekali. Aku udah, ini baru proses persiapan, tapi